Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, kelas 2 MA 18, NPM 13819802. Saya akan menjawab pertanyaan UTS, bagaimana peran stasiun radio pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu masa penjajahan dan setelah era kemerdekaan Indonesia. Oke, saya akan menjawab. Masa penjajahan Belanda, radio adalah salah satu media massa elektronik tertua dan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah perkembangan teknologi komunikasi dan sejarah perkembangan alat komunikasi. Selain itu, radio juga menorehkan jejak sejarah media massa bersama-sama dengan televisi, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Selain melalui organisasi politik perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan, Belanda juga diusahakan dengan cara-cara lain, seperti melalui radio. Semula adanya radio di Indonesia muncul karena perintah Hindia Belanda, dan kerajaan Belanda merasakan perlunya hubungan yang cepat antara kedua wilayah tersebut untuk menyampaikan peraturan pemerintah dan berita-berita penting. Hal itu ditempuh dengan cara membangun jaringan komunikasi radio di kalangan orang Indonesia. Siaran radio pertama kali diselenggarakan di Surakarta oleh Perkumpulan Lingkungan Kesenian Jawa Mardi Raras Mangkunegara. Cara siarannya berupa kesenian Jawa dan hanya ditangkap di lingkungan Solo. Untuk mempertahankan siaran itu, dari sekian banyak badan radio siaran yang ada, Nirom adalah radio yang paling besar karena mendapat bantuan dari pemerintah Belanda. Selain itu, siaran radio digunakan oleh Belanda untuk memperoleh informasi wilayah jajahan dan menyebarkan isu-isu yang dapat mematikan semangat nasionalisme perjuangan Indonesia. Pada waktu itu, perkumpulan radio orang Indonesia disebut Radio Ketimuran. Radio ini didirikan untuk menandingi siaran radio Belanda yang berorientasikan ke barat. Radio Ketimuran melayani pula kepentingan bangsa timur lainnya seperti Cina dan Arab yang banyak tinggal di Hindia Belanda. Di zaman penjajahan Belanda, radio siaran swasta yang dikelola oleh warga asing menyiarkan program untuk kepentingan dagang dan program propaganda, sedangkan radio siaran swasta yang dikelola oleh pribumi menyiarkan program untuk memajukan kesenian, kebudayaan, dan kepentingan pergerakan semangat bangsa. Yang B. Masa penjajahan Jepang. Setelah berhasil menduduki Indonesia, langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah menguasai radio. Semua sarana komunikasi yang ada pada waktu itu ditutup oleh Jepang. Pemancar radio dikuasai oleh Jepang dan radio-radio rakyat disegel. Kemudian Jepang mendirikan radio sendiri yang diberi nama Hosokyoku namanya. Berbagai program siaran diarahkan untuk membentuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Di masa ini pula terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait dengan materi siaran. Pada masa penjajahan Jepang, porsi siaran sosial budaya mendapatkan porsi terbesar dalam materi siaran. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan kebudayaan di Indonesia dan melahirkan seniman-seniman serta pencipta lagu. Yang ke C. Masa kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini, radio siaran memiliki peran yang sangat penting dalam menyalurkan isi teks proklamasi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. D. Masa kini. Jika pada awalnya radio hanya berkutat sebagai media hiburan, maka seiring dengan dibukanya keran kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, peran radio mulai bergeser. Tidak hanya sebagai media hiburan, melainkan juga sebagai media informasi.
Berbagai macam-macam berita pun disajikan dan dikemas sesuai dengan kode etik wartawan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, radio sebagai media massa juga memiliki fungsi media massa yang utama, yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi khalayak pendengar. Bagaimana peran stasiun televisi pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, masa penjajahan, dan setelah era kemerdekaan Indonesia? Televisi adalah salah satu media komunikasi yang memiliki peran sebagian sarana menyampaikan informasi kepada khalayak. Menurut Baksi 2006 menyatakan bahwa televisi adalah hasil dari produk teknologi tinggi yang berfungsi dan menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak. Audiovisual gerak yang menyampaikan suatu pesan memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk mendapatkan mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindakan seorang individu. Sejarah televisi yang secara dinamis dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia, kemunculan televisi di Indonesia merupakan prakarsa dari Presiden Soekarno yang saat itu menginginkan untuk mendirikan televisi yang bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan nasional melalui layar kaca. Praktis pada tahun 1962, tepatnya saat perayaan HUT RI ke-17, Indonesia memiliki stasiun televisi yang bernama TVRI. Sebagian televisi pemerintah pada saat Orde Baru sudah hal yang pasti bahwa TVRI menjadi kendaraan alat elit politik untuk melenggangkan kekuasaannya dengan memanfaatkan peran media sebagai penyaluran informasi kepada khalayak luas. Di Indonesia, TVRI yang merupakan satu-satunya televisi milik Indonesia pada saat itu melakukan siaran resmi perdana saat pembukaan SEA Games pada tanggal 24 Agustus 1962 berupa siaran langsung di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Televisi Republik Indonesia yaitu TVRI yang menjadi primadona dan menjadi satu-satunya stasiun televisi yang ada di Indonesia sampai pada akhirnya di awal tahun 1990-an 5 stasiun televisi bukan milik pemerintah atau swasta diizinkan untuk mengudara di Indonesia. 5 stasiun swasta tersebut adalah RCTI, SCTV, TPI, Antv, dan Indosiar. Praktis dengan munculnya televisi swasta yang memiliki beragam program sehingga kedudukan TVRI seperti negara berkembang pada umumnya, konsep televisi pemerintah diterapkan di Indonesia. Pemerintah negara berkembang sangat membutuhkan peran dari televisi guna sebagai sarana kampanye pembangunan ekonomi maupun politik yang sedang berlangsung di negara tersebut. Televisi dengan kekuatan suaranya dan gambar sangat mudah dicerna dan dipahami oleh kalangan masyarakat yang masih buta huruf sekalipun. Karena masyarakat menganggap konten program acara yang ada di TVRI telah membosankan, maka dari itu kehadiran TV swasta memungkinkan penonton untuk mendapat pilihan atas konten alternatif khususnya hiburan. Televisi swasta memiliki konsep dengan menawarkan jumlah penonton kepada pemasang iklan melalui perhitungan rating dan share untuk setiap program TV. Orientasi televisi swasta yang berfokus kepada mengingatkan rating menyebabkan bagian perencanaan program secara rutin dituntut oleh melakukan evaluasi mingguan, mengikuti perolehan rating per program dan aggregate audience share per stasiun. Semangat dalam mengejar rating sangat terasa terjadi di dalam sistem televisian komersil atau swasta. Hal itu yang memacu semangat untuk berkompetisi dalam merebut penonton dan mendapat iklan. Hal ini yang tidak dimiliki dalam televisi pemerintah. Itu saya, sekian dari saya yang saya bisa jawab. Mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.